Oke, halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya udah lama nih yang gak pernah ngupload video lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Amin, amin. Video ini mungkin agak berbeda dibanding video-video aku sebelumnya, karena sebenarnya konten ini tuh saran dari beberapa orang yang mereka ngomongnya, kok gak ngebuat konten yang kita bisa ngobrol gitu, atau misalnya cerita deh tentang satu hal. Cuman yang aku pikirin tuh kayak gini, kalau misalnya aku mesti buat konten dimana aku harus ngomong, aku gak mau ngomong aku tuh yang kayak ngomong kosong aja gitu. Aku mau ngomong yang ada isinya. Maksudnya paling enggak ketika aku berbicara dan orang dengar, ada hal yang bisa mereka tangkap, ada hal yang bermanfaat buat mereka, atau paling enggak kalau bukan pelajaran, ya kita saling memotivasi lah, paling tidak. Nah, akhirnya dari pemikiran itu aku beranggapan kenapa aku nggak nge-share apa yang aku dapetin dari beberapa buku yang aku baca. Aku bukan tipe kalau orang yang kutu buku, cuman kadang kalau lagi ada waktu aku seneng baca jenis buku tertentu gitu. Nah, yang aku sering baca itu autobiografi, atau kayak buku biografi lah pokoknya. Tapi yang belakangan ini aku baca itu buku ini nih, Psychological Analytic, dan itu keren banget. Kenapa? Karena aku ngerasa lebih relevan aja gitu dengan keseharian kita. Artinya cukup dengan mengamati orang, mengamati lingkungan sekitar kita tanpa kita harus berbicara, itu kita bisa ngerti, oh ternyata maksud bukunya tuh kayak gini. Atau yang sederhananya dari diri kita sendiri, mengamati diri sendiri aja gitu. Kok gue kadang ngerasain kayak gini ya, kok ngerasanya kayak gini ya. Nah, oh mungkin ini nih yang buku ini maksud. Untuk video kali ini aku bakal ngebahas sedikit poin dari salah satu buku Psychological Analytic yang aku baca, dan ini menurut aku keren banget. Aku dapatnya dari lagu. Kalian pasti ngeh kalau aku sebut judul bukunya. Jadi awalnya tuh aku denger lagu, terus kok kayaknya bagus banget sih artinya, inspired dari mana sih. Terus pas cari-cari, oh ternyata ada buku yang paling enggak ngebahas hal tentang psychological analytic itu. Nah, judulnya adalah Map of the Soul. Nah, ini pasti ada nih beberapa yang lagu yang aku maksud apa. Nah, jadi Map of the Soul ini seperti namanya, dia ngebahas soal pemetaan jiwa. Ternyata jiwa itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin selama ini kita bilangnya ya kita ngebedain antara jiwa dan raga. Ternyata kalau jiwa itu kita petakan itu banyak banget dan itu kompleks. Nah, kalau di buku ini sih ngebahas beberapa, tapi secara garis besar ada 3. Jadi ada yang kita kenal dengan ego, kemudian ada shadow atau bayang-bayang, dan juga persona. Nah, untuk video ini aku akan bahas mengenai persona dulu ya. Kayak gini, kita kadang bilang kayak gini, seseorang punya satu kepribadian, kita kan sederhananya. Nah, tapi tahu nggak sih sebenarnya faktanya kepribadian tersebut terdiri dari sekelompok sub kepribadian yang lain. Ada sub kepribadian lain di diri setiap orang. Nah, jadi di sini aku mau jelasin ada salah satu pasang sub kepribadian yang sifatnya itu berlawanan. Nah, kita kenalnya ada shadow atau bayang-bayang dan juga persona. Shadow dan persona ini nggak bisa dipisahin gitu. Nah, antara shadow atau bayang-bayang dan persona, sebenarnya kedua nama ini diambil dari objek pengalaman indrawi. Jadi yang diamati di diri kita, di orang lain. Nah, inilah yang masuk ke pemetaan jiwa. Seperti namanya, shadow atau bayang-bayang itu ya bayangan gitu, siluet dari diri kita yang ngikut terus di belakang kita ketika kita berjalan ke arah cahaya. Nah, sedangkan persona kebalikannya gitu. Nah, sebenarnya persona ini diambil dari istilah Romawi yang artinya topeng seorang pemain teater. Jadi secara sederhana kita bilang persona itu adalah topeng gitu. Jadi persona ini adalah wajah yang kita gunakan ketika kita menghadapi dunia sosial di sekeliling kita. Nah, sedangkan shadow atau bayang-bayang ini secara sederhana di dalam buku itu dijelaskan bahwa shadow itu kayak sisi gelapnya seseorang gitu. Jadi sebaik-baik seseorang pasti adalah kekurangan. Nah, dari situ kekurangan itu biasanya dari shadow.
Kalau ada yang salah atau pengen kalian koreksi silakan ya, soalnya aku juga menyampaikan yang aku tangkap dari buku itu. Oke, kembali lagi ke persona. Persona itu seperti yang aku bilang tadi, persona artinya topeng gitu kan. Ketika kita menjalani aktivitas, kita hidup di dunia ini pasti sebagai makhluk sosial dong tentunya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang-orang lain, persona ini yang sebagai jembatan gitu, menjembatani kita dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya kayak gimana sih persona itu? Misal di kampus kita pakai topeng sebagai mahasiswa, mahasiswi. Ya kita bertindak sebagai mahasiswi pada umumnya. Pulang di rumah ganti topeng lagi, peran sebagai anak. Nah, artinya kalau misalnya pakai topeng itu ya kita memainkan suatu peran tertentu. Cuman masalahnya di sini terkadang ada orang yang mungkin udah terlalu nyaman kali ya dengan topeng yang dia pakai, akhirnya dia lupa buka dan akan lupa juga dengan jati diri dia yang sebenarnya itu siapa. Oke, langsung aja. Contoh paling relevan lah, paling nyangkut, paling sering kita lihat di masa-masa sekarang ini. Kalian pasti punya sosial media dong tentu. Oke, sosial media. Di sosial media siapa sih yang gak mau ngeliatin hal-hal baik tentang dirinya? Pasti orang mau nguploadnya semua hal-hal yang baik gitu kan. Mayoritas, bagian besar orang pasti kayak gitu. Kecuali mereka curhat kesedihan di sosial media, itu lain lagi ceritanya. Tapi paling gak kita nge-up satu hal, kemudian orang-orang akan berkomentar. Nah, tuntutan dan ekspektasi sosial inilah yang seringkali menjadikan seseorang ingin menjadi orang lain. Contoh, ngupload foto, berusaha menjadi diri sendiri, nggak make filter contohnya. Komen, lo kok jerawatan sih? Atau kalau misalnya make filter, yang sekarang lagi rame, cantik cuman make filter aja. Itu kan semua komentar yang kayak gimana sih ngomongnya ya? Ya terserah orang lah, orang itu hak mereka gitu kan. Nah tapi karena tuntutan ini yang ngebuat gue pengen jadi orang lain deh kayaknya. Kita kagum dengan orang lain, bukan pacar ya, maksudnya orang lain. Kagum, pengen kayak dia, pengen penampilannya kayak dia. Nah akhirnya di situ kamu pasti bakal pakai topeng. Ini yang dimaksud persona. Cuma terkadang ketika seseorang sudah nyaman artinya dia udah masuk, udah tenggelam dalam comfort zone-nya. Karena si topeng itu, dia lupa untuk balik ke diri dia yang sebenarnya. Pas pulang dia nggak lepas topengnya. Akhirnya apa? Dia bakal lupa jati diri dia yang sebenarnya tuh siapa. Percaya deh, lama-kelamaan kalian bakal capek juga. Kalian pernah mikir nggak sih, kok gue mesti mengikuti, memenuhi tuntutan yang dia bilang? Kalian harus ingat, kalian punya hak atas diri kalian sendiri. Kalian bisa mengekspresikan kelebihan diri kalian yang benar-benar diri kalian ya, nggak jadi orang lain. Itu boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, walaupun mungkin nanti akan banyak komentar ya kalau orang bilang udah nggak usah dengerin kata orang ya, tapi kadang kita nggak bisa bohong gitu kan. Udah nyampe kok di telinga kita, udah kita baca kok, tapi ya dari kitanya aja sih, maksudnya pintar-pintarnya kita mau ngedengerin, ngerespon hal itu atau enggak. Karena mendengarkan masukan sih boleh-boleh aja, tapi jangan menjadikan masukan itu sebagai beban pikiran untuk diri kalian. Itu sih kalau aku. Karena jujur kita nggak bisa menutup mulut orang satu-satu, itu nggak bisa. Oh ya, dan aku juga mau nambahin sesuatu nih. Adalah satu sosok gitu, tokoh gimana sih ngomongnya, yang pernah bilang tuh kayak gini, logikanya kayak gini, kalian gak mungkin mencintai orang lain kalau kalian gak bisa mencintai dan menghargai diri kalian sendiri. Dan aku ngerasa itu bener banget. Gimana caranya kalian mau cinta ke orang itu, si A, sedangkan untuk diri kalian sendiri kalian gak bisa menghargai gitu, kalian gak bisa cinta ke diri kalian. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Terus mungkin saat ini kalian punya banyak beban pikiran. Setiap orang pasti punya beban pikiran masing-masing. Dia, kamu, kalian, aku, kita semua pasti punya beban pikirannya masing-masing.
Yang aku pengen bilang sih, seberat apapun beban pikiran itu yang mungkin saat ini ada di perasaan, yang ada di pikiran kalian ingat, kalian tuh gak sendiri. Kita semua punya beban yang mungkin berbeda-beda tiap orang. Tapi yang harus kalian percaya adalah setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Cepat atau lambat itu pasti ada. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau besoknya lagi, tapi itu pasti ada. Jadi jangan langsung putus asa dengan satu masalah. Ya walaupun aku yakin pasti gak segampang aku ngomong sekarang. Cuman intinya kita berdoa dan berusaha aja, pasti bakal ada jalan keluarnya. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Maafin kalau videonya masih kayak gini ya, soalnya masih belajar juga. Semoga kedepannya kita bisa sharing cerita lebih banyak lagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah mendengarkan video ini, yang udah nonton videonya. Semoga apa yang aku sampaikan paling tidak bisa mewakili perasaan kalian. Dan tetap semangat, tetap bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.